Halo semua, bertemu kembali dengan saya Martinus Arif Sudaryono dalam pembelajaran sosiologi. Nah, pembelajaran sosiologi hari ini kita akan membahas tentang kelompok sosial teratur, yaitu tentang kelompok Gemenskap atau paguyuban dan Gesellschaft atau patembayan. Nah, diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini kalian dapat membedakan bagaimana apa itu kelompok sosial, seperti apa kelompok sosial paguyuban dan seperti apa kelompok sosial patembayan. Nah, pembagian kelompok ini dicetuskan oleh Ferdinand Tonis seperti di gambar itu adalah Ferdinand Tonis. Nah, Kemenskap atau paguyuban itu adalah bentuk kehidupan bersama atau kelompok yang mempunyai hubungan solidaritas mekanik, yaitu yang seperti apa? Yang memiliki ikatan batin, murni, bersifat alami, dan kekal. Misalnya kelompok-kelompok keluarga atau yang memiliki ikatan yang sudah murni. Istilahnya kalau ada murni, alami, dan kekal kan yang mempunyai kesamaan garis keturunan, misalnya seperti itu. Nah, sedangkan yang Gesellschaft atau patembayan itu ada bentuk kehidupan bersama atau kelompok yang mempunyai hubungan solidaritas organis. Ya, jadi bersifat pamrih dan dalam jangka waktu yang pendek. Nah, berdasarkan asas untung rugi. Nah, ini biasanya kelompok-kelompok seperti kelompok pekerja apa, misalnya kelompok dokter gigi Indonesia. Nah, itu mengapa mereka membuat kelompok itu? Ada pamrihnya, pasti karena untuk mengakomodir kepentingan dokternya misalnya. Lagi kalian membuat kelompok apa yang itu tidak istilahnya kelompok ini itu karena didirikan karena memiliki kesamaan kepentingan, ada kepentingan saja. Terus biasanya ini dalam waktu yang tidak panjang atau pendek saja kita dalam bergabung dalam kelompok tersebut. Nah, biasanya seperti itu. Dan karena memang ada kebutuhan, beda dengan yang Gemenskap atau paguyuban itu sudah alami, sudah dari asalnya. Istilahnya bisa dari keturunan, dari kesamaan misalnya kelompok marga ini, kelompok marga itu. Nah, itu misalnya bersifat alami dan kekal. Nah, ciri Gemenskap menurut Tonis itu adalah intim. Intim apa? Hubungan menyeluruh dan mesra. Jadi, terus apalagi privat, hubungan bersifat pribadi dan hanya untuk khusus beberapa orang saja yang maksudnya khusus beberapa orang saja yang dimaksud privat dari Tunis ini. Terus apalagi Gemenskap itu menurut Tunis itu eksklusif, hubungannya hanya untuk kita saja dan tidak untuk orang lain. Nah, itu Gemenskap. Jadi hubungan dari anggota antar anggota itu menyeluruh dan dekat, istilahnya akrab, mesra. Lalu bersifat personal atau pribadi dan hanya untuk beberapa orang saja, hanya kalangan-kalangan tertentu saja yang terpilih. Dan tidak bisa semua orang bisa masuk ke kelompok tersebut. Nah, misalnya kayak perkumpulan marga A. Nah, orang yang bukan marga A pasti tidak bisa ikut ke kelompok A karena itu hanya untuk kelompok A saja. Nah, itu maksudnya. Nah, jenis Gemenskap itu atau paguyuban menurut Tunis ada tiga jenis. Itu Gemenskap by blood, itu karena ikatan darah, itu biasanya contohnya ke keluarga, kelompok kerabat. Lalu Gemenskap of place atau karena tempat, itu bisa contohnya rukun tetangga atau rukun warga, misalnya RT RW. Nah, itu contohnya. Lalu Gemenskap of mind atau karena kesamaan ideologi. Nah, biasanya itu kelompok-kelompok partai politik. Nah, atas dasar, biasanya juga atas dasar agama. Nah, partai politik yang berdasarkan agama. Itu kan kesamaan pemikiran. Lalu bagaimana ciri Gesellschaft atau patembayan? Itu menurut Tunis yang pertama adalah hubungannya itu bersifat formal, yaitu resmi. Dan berorientasi ekonomi dan tidak kekal. Nah, jadi ada orientasi kayak ekonomi, apa sih untung ruginya dan tidak kekal. Jadi kelompok tersebut tidak selama-lamanya dia menjadi anggota kelompok tersebut. Nah, setelah kepentingannya selesai, ya dia bisa keluar dari kelompok tersebut. Lalu itu memperhitungkan nilai guna atau utilitarian dan didasarkan pada kenyataan sosial.
Nah, itu dia dari ciri-ciri Gesselskamp. Nah, itu ya bisa dibedakan kalau yang Gemenskap atau paguyuban itu memang bersifat alami dan hubungannya itu lebih erat karena memang se- karena mempunyai ikatan yang lebih kuat dibandingkan di patembayan tadi karena patembayan kan karena bersifat pamrih, ada untung ruginya, utilitarian. Ya, ada nggak sih gunanya ikut kelompok ini? Nah, misalnya seperti itu bedanya patembayan. Patembayan itu seperti contohnya ikatan antar pedagang misalnya, terus ikatan industri apa, ikatan pekerja apa, nah misalnya seperti itu. Nah, ini ada 10 tabel. Nah, saya ingin kalian untuk mencoba mengidentifikasi misalnya sifat hubungan personal. Ini kira-kira masuk paguyuban atau patembayan di checklist. Salah satunya aja. Ini ada 10 kolom ini kira-kira masuk ke mana. Terus berikan alasannya. Nah, saya harap kalian ya mengidentifikasinya dulu, mencentangnya dulu, dan kira-kira membuat alasan kalian, argumentasi kalian itu apa. Nah, nanti kita akan bahas di video pembelajaran selanjutnya. Ada yang kurang jelas dan yang pengen ditanyakan boleh ditanyakan, tapi untuk tugas ini yang 1 sampai 10 mana paguyuban mana patebayannya nanti kalian coba dulu sendiri. Nanti baru saya akan membahasnya. Oke, sekian dan terima kasih.